Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini ada dua laptop ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan yang berbahagia ini telah mudahkan kita untuk bisa hadir pada maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa barokah, menambah pengetahuan dan menambah pemahaman serta pengamalan. Salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebentar lagi dalam beberapa hari ke depan, tepatnya hari Jumat, insyaallah kita akan melaksanakan Idul Adha atau berada di hari raya Idul Adha. Idul Adha sesuai dengan namanya, Bapak Ibu, salah satu keistimewaan raya Idul Adha ini adalah kita menyembelih hewan kurban. Maka kita akan bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan fikih kurban. Spesialnya karena kita berada dalam kondisi wabah di saat pandemi, maka kita tambah pembahasan ini. Ada fikih kurbannya spesial ya dalam kondisi wabah, apa dan bagaimana sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam yang mulia. Bapak Ibu, kita awali dari definisi. Jadi kurban, ingat bukan korban ya, bukan sembelih hewan korban, salah. Sembelih hewan kurban. Kenapa Ustaz disebut dengan kurban? Dari kata qariba yaqrabu fahuwa kurban. Ya. Jadi dari kata qariba, dekat, artinya dekat. Maknanya apa? Orang yang berkurban maka mereka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkurban. Itu maksudnya. Makanya tidak ada ibadah pada tanggal 10, pada tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, dalam masa 4 hari ini, apa ibadah yang paling utama? Tidak ada yang bisa menandingi ibadah kurban. Jadi Bapak Ibu, siapa yang berkurban pada hari-hari itu, maka itulah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan kurban. Qariba yaqrabu fahuwa kurban. Nama lainnya adalah udhiyah.
dalam pembahasan fikih baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kita akan juga menemukan istilah udhiyah. Dari asal kata apa udhiyah? Dari kata duha. Bapak Ibu pernah dengar duha? Salat duha. Apa korelasinya udhiyah kurban dengan duha? Ada. Karena rata-rata kita menyembelih hewan kurban di waktu duha. Betul Pak? Rata-rata begitu. Sehabis pelaksanaan salat Idul Adha, ya, sehabis pelaksanaan salat Id, maka rata-rata pengurus masjid dan panitia yang lain mereka langsung, ya, menyembelih hewan kurban. Betul Pak? Pagi. Makanya disebut dengan udhiyah dari kata duha. Maka bisa kita katakan hewan kurban adalah hewan dalam jenis tertentu. Di dalam Al-Quran Allah sebut dengan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang dikategorikan bahimatul an'am. Itu sepakat para ulama ada 3 hewan: onta, sapi, dan yang sejenis. Berarti kerbau masuk Pak, ya. Kemudian domba dan yang sejenis, kibas, biri-biri, apalagi Pak, kambing. Kalau kita kambing kacang, kambing Jawa, macam-macam lah Pak. Itu kan jenis kibas ataupun domba. Maka 3 hewan ternak inilah yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun hewan yang lain maka tidak termasuk, walaupun nilai dan harganya senilai dengan hewan kurban tadi. Pak Ustaz, aku nak berkurban. Apa? Kambing? Bukan Pak Ustaz. Sapi? Bukan Pak Ustaz. Onta? Bukan Pak Ustaz. Lalu apa? Ayam. Maka ayam dikurbankan 2 kandang Pak, karena senilai dengan seekor kambing. Maka tak terima Pak. Diterima sebagai sebuah sedekah, tapi tidak diterima sebagai kurban. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kenapa kau dengan ayam? Kami kampung ini Pak Ustaz tak makan kambing, tak makan sapi. Kami kampung ini Pak Ustaz, kami makan ikan saja Pak Ustaz, karena kami ini pelaut. Maka dibelilah ikan senilai seekor kambing, lalu dijadikan kurban. Sahkah kurbannya? Tidak sah. Tetapi sebagai sebuah sedekah sah. Nah, ini mesti kita pahami Pak. Jadi hewan kurban ini tak bisa sembarangan. Maka yang saya katakan tadi, 3 jenis hewan tadi yang disepakati oleh para ulama. 2 ada di Indonesia, 1 tak ada. Apa yang tak ada Pak? Onta. Ada onta Batam Pak? Tak ada ya? Mati deh Pak kalau onta Batam. Kalau bisa dibuat di Batam Nirwana itu biasa. Kok apa? Kami onta. Wah, itu rekor Pak, rekor dunia Pak. Satu-satunya hewan kurban di Batam onta, ternyata di Masjid Al-Ikhlas. Rupanya onta Arab maklum, bukan Arab betulan. Itu Bapak Ibu. Jadi itu, dan mesti disembelih tanggal 10. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Tapi di antara yang 4 tanggal ini, mana yang lebih utama? Tanggal 10. Untuk tahun ini tepatnya hari Jumat. Saya tak tahu Masjid Al-Ikhlas dia hari apa dia kurban? Jumat atau Sabtu? Sabtu. Memang di Batam saya tengok, tak di Batam aja. Kalau lah hari raya Idul Adha-nya hari Jumat, maka sebagian ada yang mengarahkan hari Sabtu. Tak ada masalah, karena kan memang inilah gorengan. Belum selesai lanjutan gorengan.
Udah selesai nanti lebih lagi daripada itu. Kalau kami di tempat kami tetap Jumat, ya, tetap begitu banyak. Di sekolah kami juga tetap Jumat, ya. Tapi silahkan dibuat hari Sabtu. Memang hari Sabtu akan lebih lapang karena tidak terpotong dengan sholat Jumat. Silakan, kenapa? Ada 4 hari yang dibolehkan: 10, 11, 12, 13. 13 ini kapan Pak Ustaz? Akhirnya 13 menjelang masuk waktu sholat maghrib. Sebab kalau setelah maghrib maka itu sudah berganti hari, tanggal 14. Jadi bulan Hijriah ini Bapak Ibu, pergantian hari bukan malam, bukan jam 12 malam, tapi jam maghrib. Berganti hari maghrib. Lalu kapan mulainya? Tanggal 10. Subuhkah? Tidak. Tanggal 10 itu baru boleh kita memotong hewan kurban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jangan pula nanti ada yang motong subuh. Kenapa kau subuh? Banyak Ustaz, kami 20 ekor sapi saja. Kami coba bulan subuh dulu. Jangan. Kalau subuh dipotong maka tidak dinamakan kurban. Oke? Ini dasarnya Bapak Ibu. Dasarnya dari pelaksanaan ibadah kurban, Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Wassalli li rabbika wanhar, maka berdoalah engkau kepada Allah dan sembelihlah hewan kurban. Surah Al-Kautsar ayat 2. Hadis Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya duit, kelapangan rezeki, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan pernah mendekati masjid dan musalla kami. Ini setiap tahun Pak. Jangan nanti disamakan kurban ini seperti haji. Salah. Haji wajib sekali seumur hidup, perintahkannya sekali seumur hidup. Kalau kurban setiap tahun, selagi ada duit, ada kelapangan rezeki, maka setiap tahun dia berkurban. Minimal dalam satu keluarga 1 ekor kambing. Paham Bapak Ibu? Jadi pengurus absen Pak, rumah-rumah. Jangan sampai pula nanti sepeda dibeli dia, tapi giliran kurban tak mau dia. Jangan sampai. Ya Pak, kok sepeda beli? Ini kurban kami Pak. Potonglah sepeda. Ya, kenapa? Setiap tahun ada kelapangan rezeki, maka dia berkurban. Kalau tidak, Rasulullah katakan, jangan sekali-kali kau dekati masjid dan musalla kami. Makanya Bapak Ibu, dari berdasarkan Al-Quran dan hadis ini, mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, dia menghukumi wajib. Kurban itu wajib hukumnya. Setiap tahun umat Islam yang punya kelapangan rezeki, ada tabungan duit di bank, maka dia wajib berkurban. Pendapat siapa? Bukan pendapat Ustaz Bahtiar, tapi Imam Abu Hanifah. Beliau ini siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah gurunya dari para ulama-ulama 4 mazhab. Dia berpendapat hukumnya adalah wajib. Sementara 3 ulama yang lain, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, mereka berpendapat tidaklah sampai hukumnya wajib, tetapi sunnah muakkad. Sunnah dianjurkan, tapi ditekankan betul, jangan sampai tidak berkorban. Betul-betul dianjurkan untuk berkorban. Makanya tolak ukurnya, mampu dia beli sepeda, ambillah buat korban. Jangan sampai pula tak beli buat korban. Begitu. Bapak Ibu, kemudian kenapa hewan kurban ini
sangat-sangat dianjurkan, karena dalam pelaksanaan hewan kurban ini ada semangat yang ingin kita raih, ada spirit yang ingin kita dapatkan lewat berkurban, ada spirit ketundukan dan ketakwaan. Kalau dulu Nabi Ibrahim yang dia sembelih siapa? Anaknya. Apa itu? Kuat tak bapak ibu sekarang menyembelih anak? Ada yang sanggup? Angkat tangan. Besok tanggal 10 sembelih anak. Ada yang sanggup Pak? Nabi Ibrahim karena tunduk dan patuh, yang disembelih adalah anaknya. Lewat mimpi Pak. Kalau suruhnya jelas tak ada masalah. Kau Ibrahim, sembelih anak kau. Enak. Sami'na wa ata'na. Ini mimpi aja Pak. Mimpi. Ibrahim, besok pagi kau tangkap anak kau, sembelih Ismail itu. Lewat mimpi Pak. Bayangkan, Ibrahim yakin bersihnya hati Ibrahim bisa dia membedakan mana mimpi bunga tidur, mana mimpi yang merupakan wahyu. Kalau warga penduduk Masjid Al-Ikhlas, mimpinya tak bisa dibedakan Pak. Mana mimpinya bunga tidur, mana mimpinya merupakan ilham. Sama aja Pak. Saya ragu. Sempat malamnya ada mimpi suruh mulai anak, besok gila. Itu bapaknya, belum lagi anaknya. Ternyata Ismail juga tunduk tanpa patuh. Maka spirit ketundukan, ketakwaan. Bapaknya tunduk, bapaknya patuh, bapaknya bertakwa, anaknya pun juga tunduk dan patuh bertakwa. Pak, wahai anakku, Allah perintahkan aku untuk menyembelih kau. Apa pendapat kau? Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Begitu kata Ismail. Kalau kata anak kita macam apa? Gila bapak ni. Begitu. Nauzubillah. Makanya alhamdulillah kita sekarang tak menyembelih anak Pak, tapi hanya menyembelih hewan kurban. Maka ayo kita semangat untuk tunduk dan patuh. Secara tidak langsung ada kemurnian tauhid dan menolak kesyirikan. Karena kita sudah tunduk patuh, maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diganggu Nabi Ibrahim, digoda oleh iblis, tidak berubah semangat Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim diambil batu, dilempar kepada iblis. Itulah tempat itu disebut dengan Jumratul Ula. Diganggu lagi, lempar lagi, maka tempat itu disebut dengan Jumratul Wusta. Diganggu lagi, digoda Ibrahim, ambil batu, dilempar oleh Ismail, maka disebut dengan Jumratul Aqabah. Tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan iblis. Makanya ini adalah spirit ketundukan, kepatuhan dan tauhid, menolak kesyirikan. Juga kurban ini Pak, ada semangat mengagungkan syiar Allah. Ada rasa bangga kita. Betul Pak? Semakin banyak orang berkurban, kira-kira semakin senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Kita merasa senang mendengar masjid ini berapa sapinya, 5 ekor, berapa kambingnya, 10 ekor. Senang kita Pak. Tempat sana walaupun sekarang lagi musim penyakit atau apa, berapa sapinya, 20 ekor pusat, berapa kambingnya, 50 ekor pusat. Senang kita Pak. Bahkan kalau bisa di masjid, di musola sekarang luar biasa. Bahkan di kantor orang berkurban, ya. Di sekolah orang berkurban. Anak-anak sekarang juga berlomba-lomba mereka mau berkurban. Walaupun mereka tak bisa membeli seekor kambing, mereka patungan. Saking semangatnya mereka buat arisan Pak. Satu orang 100.000. Bayangkan. Memang tak dapat pahala kurban, tapi semangat berbaginya insya-Allah dapat. Bahkan ada masjid, karena masjid yang di tepi jalan
bukan macam kita masjid ada warga yang tinggal di situ, tapi di tepi jalan tak ada orang yang mau berkurban di sana. Inisiatif dari pengurus masjid ditaruh kotak-kotak infak, namanya sedekah kurban. Bagus. Ya, setiap hari kan orang ramai, tapi pendatang datang pergi. Setiap hari ditaruh, orang berinfak sana. Apabila menjelang Idul Adha, dibukalah kotak infak yang 3 biji tadi. Bapak Ibu tahu berapa dapat dia? 200 juta. 3 kotak infak itu. Berapa ekor sapi, Pak? Subhanallah, dapat 10 ekor sapi. Memang tak dinamakan kurban. Kenapa? Karena tadi patungan tak berapa ribu orang itu. Oh, kasih semua kan? Tapi dapat, ada semangat, walaupun tak betul kurbannya, tapi ada semangat untuk menyembelih hewan-hewan sapi ataupun kambing. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Karena ada semangat ingin mengagungkan syiar Allah. Allah akan memuji orang-orang yang mengagungkan syiar Allah. Ada lagi bersyukur, ada spirit berbagi, semangat berkorban, menghidupkan ekonomi umat. Secara tidak langsung dengan kita membeli hewan kurban, secara tidak langsung kita menghidupkan ekonomi umat. Kenapa? Yang jualan orang-orang kita juga. Coba rata-rata yang jualan siapa? Orang Islam juga, Pak. Tepi jalan yang jualan kita juga. Alhamdulillah, bangkit ekonomi. Ini Bapak Ibu spirit daripada ibadah kurban. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itulah menunjukkan ketakwaan hati seseorang. Semakin dia bangga, semakin dia senang, ibadah kurban ada di mana-mana, baik di tempat dia maupun di kantor maupun di sekolah, semakin dia agungkan syiar-syiar Allah, maka semakin menunjukkan ketakwaannya. Kalau ada orang merasa risih dengan syiar Allah, berarti menunjukkan berpenyakit hati, Pak. Na'udzubillah min zalik. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta apabila dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Orang beriman tentu dia senang kalau harta itu beredar pada tangan-tangan orang beriman. Apa maknanya? Ekonomi umat bangkit. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian hewan kurban ini bukan sekedar membagi-bagi daging, tapi dia ada ketentuan. Ini yang barangkali mesti kita perhatikan oleh panitia, oleh pengurus, oleh yang berkurban. Paling tidak Bapak Ibu saya coba ini simpulkan, paling tidak 5 hal ini yang mesti kita perhatikan. Ini yang kadang-kadang ya sebagian kita banyak yang abai, baik itu pengurusnya, panitianya, yang berkurbannya, dan yang lain-lain. Apa 5 itu? Pertama, hewan kurban. Mesti kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita hendak berkurban, hewannya mesti kita perhatikan betul-betul memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua, niatnya, luruskan niat. Yang ketiga, yang berkurban. Ini juga mesti nanti perhatikan juga. Yang keempat, tata cara penyembelihannya. Apalagi sekarang dalam kondisi wabah, ya, juga mesti kita perhatikan. Alokasi daging kurban seperti apakah distribusinya. Inilah barangkali 5 hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, tentang hewan kurban yang mesti kita perhatikan tentang syaratnya. Memenuhi syarat atau tidak hewan tersebut. Oh sudah Ustaz, kami kambing. Iya, kambing yang seperti apa? Oh sudah Ustaz, kami nyembelih sapi. Iya, sapi yang seperti apa?
jenis tadi jangan lupa unta, sapi, kambing. Kalau unta berapa minimal usianya? Tidak sembarang usia unta, tapi yang usianya minimal 5 tahun. Itu minimal. Bagusnya usia 7 tahun. Ideal. Sapi minimal usianya 2 tahun. Itu yang minimal. Dah tak ada lagi yang lain, itu ambil. Tapi bagusnya 3 tahun, 4 tahun. Bagus. Kambing minimal 1 tahun. Itu minimal. Bagusnya 2 tahun, 3 tahun. Domba lebih minim lagi Pak, 6 bulan. Tapi itu minimal. Kita jangan mau berkorban minimalis, kecuali tak ada lagi Pak, baru kita ambil itu. Kita ambil yang jadi 6 bulan domba, 1 tahun minimal kambing, 2 tahun minimal usia sapi, 5 tahun minimal usia unta. Usia sudah beres Pak Ustaz. Kondisi badan fisik bagaimana? Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Tidak dalam kondisi cacat, ya, cacat yang parah, matanya buta, kakinya pincang, patah, sakitnya parah, makin hari makin parah sakitnya. Kalau hanya pilih masuk angin sembuh tak ada masalah. Ini makin hari makin parah, tak mau makan dia, dikasih makan pun tak mau. Ini repot Pak. Makin kurus nanti. Kalau makin kurus, tulang banyak, tampak tulang, daging tak ada, itu pun tak boleh. Terlalu tua, kurus krempeng juga tidak dibenarkan untuk berkurban. Begitu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un la tajuzu fil dhahaya al-awra al-bayyin awruha wal marda wal maridatu al-bayyin maradha wal arja al-bayyin zala'uha wal kabiratu allati la tunki. Ini kita ini mau selesaikan sampai habis waktu maghrib ini. Lalu nanti ada tanya jawab setelah Isya, bagaimana? Kalau memang apa kita sampaikan sekarang, nanti selesai. Nanti tak sambung lagi. Kalau mau sambung lagi nanti. Sambung ya? Oke ya? Sepakat Pak ya? Tapi nanti hadir semua nih. Nanti ada pula oke nanti kosong pula kan? Nah ini tanggung jawab nanti nih. Aku hitung semua ini, berapa orang nih? Aku hitung semua nih. Hah? Lanjut ya, terus ya, habis sisa lanjut lagi. Atau mau kita akhirkan isaknya, terserah. Karena ini pasti ada tanya jawab nih. Kalau tak ada saya paksa jawab pertanyaan nih. Paksa nanya saya jawab nanti. Lanjut ya, oke, bismillah. Pak Ketua oke, Pak Ketua jadi jawab aja ya. Saya curiga juga Pak. Ya. Nah, itu yang tak boleh dikurbankan. Lalu yang minimalis, udah tadi Pak, yang minimalis. Sekarang bagaimana yang oke-nya, yang idealnya? Pertama, Bapak Ibu, kalau yang bicara ideal, 1 ekor unta lebih bagus 1 orang yang berkurban. Mantap. Tak bisa 1 orang, maka 7 orang dibagi 7. Sapi juga sama. Kalau bisa Bapak Ibu, sapi 1 ekor saya sendiri Ustaz. Alhamdulillahirabbil. Kalau tak mampu juga, tak bisa, 1 ekor sapi diajak 7 orang bergabung di sana. Kalau kambing 1 orang 1 ekor. Jangan pula seekor kambing bagi 7 pula. Berapa persen nanti Pak? Ada ya. Nah, tapi dari sekian banyak hewan kurban itu, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW dia lebih suka berkurban domba yang jantan, bulu putihnya lebih dominan, diselingi dengan bulu yang berwarna hitam, tanduknya panjang, badannya gemuk.
Itulah hewan kurban yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Batam macam mana? Warga Batam lebih suka kambing atau sapi? Saya tengok perbandingannya lebih suka ke sapi, Pak. Makanya kalau ada orang yang sudah mengarahkan ke kambing, cukup 7 orang. Kadang-kadang oleh panitia diarahkan ke dirayu-rayu pula. Pak, sapi je Pak, 7 orang Pak. Okey tak? Sapi best Pak. Akhirnya 7 tadi berubah pula ya, langsung dia ke sapi. Itu terjadi Pak. Memang lebih suka sapi orang. Yang dapat daging kurban pun kalau boleh dia menawar, boleh dia pilih apa? Sapi atau kambing? Sapi. Tapi baginda Nabi Muhammad dan orang Arab secara umum lebih menyukai domba, lebih menyukai kambing ketimbang sapi. Tak ada masalah selera aja Pak. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn akranayn dhabahu bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifatihima. Nabi Muhammad berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya, tanduknya panjang. Beliau sembelih dengan menyebut nama Allah dengan tangannya beliau sendiri. Lalu dia baca bismillah, dia bertakbir, dia letakkan kakinya di leher beliau. Wah, sembelih Pak. Memang kalau bisa yang berkurban itu sembelih. Pak kalau bisa. Kalau tak bisa jangan dipaksa. Nanti yang tumbang bukan hewan kurbannya, yang tumbang orangnya pula. Dan itu kejadian Pak. Ya. Semangat ada, ya, keinginan ada, rupanya tenaga yang ada. Tumbang Pak, dia paksa pula nyembelih sapi, padahal belum ada track record nyembelih ayam. Jangankan sapi, ayam pun belum pernah disembelih, dipaksa pula nyembelih sapi. Akhirnya siapa yang tumbang? Yang tumbang yang nyembelih. Kena tak kuat menengok darah memuncul, tak kuat tengoknya, langsung pucat supaya tumbang, ganti sopir langsung, ya, ganti orang dulu. Jadi jangan dipaksa-paksa. Kalau bisa yang bersangkutan, tapi kalau tak bisa, kasihkan kepada yang bisa. Maka kalau kita menyembelih itu bertingkat-tingkat. Sembelih ayam dulu, ayam dah bisa, baru kambing, kambing dah bisa, baru ini tak main langsung gohek-gohek ke sapi aja. Tumbang langsung. Ini baik. Walaupun pisaunya tajam tak bisa. Kalau kita tak bisa. Ini itu tadi hewan kurban. Sekarang niatnya harus kita luruskan niatnya menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala, jangan kena yang lain-lain. Yang berkurban mesti muslim, balik dan berakal, atau juga boleh diniatkan untuk anak, tidak ada masalah. Tapi nanti ketika sudah dewasa, ada kelapangan rezeki, dia kurban lagi. Ya, yang dikurbankan hewan milik sendiri, jangan pula punya orang dikurbankan. Ada kurban? Ada. Ya, kalau punya orang izin dulu. Itu harta milik emak kita, izin dulu. Itu hewan ternak milik bapak kita, izin dulu. Jangan punya orang lalu dia kapling sendiri, klaim sendiri dia kurbankan, enggak boleh, berdosa. Makanya milik sempurna. Kalau milik dia kurban. Ya. Dan kemampuan, ada kemampuan. Jangan pula tak ada kemampuan dipaksa-paksa pula. Mohon maaf. Ya, sampai ngutang pula dia gara-gara berkorban, jangan. Jadi lagi bukan karena Allah, karena gengsi. Nauzubillah min dzalik. Kenapa aku kurban? Aku kan Pak RT. Kurban lah. Ngutang pula, jangan. Gara-gara kurban, gengsi, ada yang berkorban padahal dia ngutang, jangan. Aku kan ketua masjid. Gengsilah kita kurban. Jangan karena gengsi. Kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelih pada waktunya, mesti
menyembelih sesuai ketentuan mesti, ya. Penyembelihan tadi saya katakan kalau bisa yang menyembelih bersangkutan langsung. Kalaupun tak bisa, Bapak Ibu hadir, saksikan hewan kurban itu. Itu kalau bisa itu saksikan. Jangan lupa ketika menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga ikut baca. Baca juga Allahu Akbar. Selesai kita menyembelih, baca doa. Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Coba sama-sama Bapak Ibu. Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Ya Allah, ini hewan kurban darimu, kami serahkan untukmu, terimalah kurban kami. Walaupun kita tidak menyembelih, baca doa ini karena kita berkurban. Itu kata Rasulullah SAW. Pembagian hewan kurban fleksibel. Sunnahnya itu dibagi-bagi, ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang dibagi-bagi. Tapi yang paling utama bagi semua. Sebab apa yang kita makan, mohon maaf, jadi tai, jadi kotoran. Tapi apa yang kita bagi, kekal, jadi pahala. Nabi Muhammad ketika dia kurban, oleh Siti Aisyah ditanya, mana untuk kita? Wahai Aisyah, dah ku kasih semuanya. Kok dikasih semua? Yang kita kasih itulah yang menjadi pahala untuk kita. Sementara kita makan, dia akan binasa. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau perlu Bapak Ibu, utamakan dikasih yang fakir miskin. Kalau perlu lebihkan. Sebab memang kurban ini boleh ke siapapun, yang kaya boleh, yang boleh, tapi utamakan, boleh dilebihkan. Kalau untuk yang biasa 1 kilo misalkan, untuk yang miskin lebihkanlah 1,5 kilo kah. Kenapa Bapak Ibu? Karena mohon maaf, yang kaya, yang mampu, insya Allah di luar Idul Adha mereka masih bisa beli daging. Tapi yang tak mampu, mungkin sekali setahun mereka merasakan daging, maka lebihkan untuk mereka, itu lebih utama. Baik Ustaz, yang muslim tak kasih Ustaz masih berlebih juga, boleh kita kasih kepada non muslim. Kalau yang muslim sudah dapat semua. Upah jangan diambil dari hewan kurban. Makanya bagus sekali di banyak masjid itu upah itu ada alokasi dananya, operasionalnya, ambil dari situ. Ya, selagi dari hewan kurban jangan dikasih atas nama upah. Ada juga sebagian masjid mereka tidak pakai sistem upah. Kenapa tak pakai sistem upah? Dari kami Pak Ustaz, oleh kami Pak Ustaz, untuk kami juga Pak Ustaz. Kita libatkan semuanya Pak Ustaz. Maka tidak dikenal istilah upah. Tapi kalau mereka nak mengambil tanduknya, nak mengambil kulitnya, nak ada yang mengambil, silahkan. Tapi itu tidak dinamakan upah. Hibah boleh, sedekah boleh, upah jangan. Begitu kata Rasulullah SAW. Ini amaran Rasulullah SAW, an aquma ala burni wa uqsima birudaha wa jilalaha wa amarni alla uqtiyal jazara min hasya'an. Tak boleh memberikan sesuatu atas nama upah kepada yang membantai, yang menyembelih, yang ngurusi. Tapi sekedar bagi silahkan. Hibah namanya, bukan upah. Ya, kalau mau dinamakan upah, ambil dari alokasi dana yang lainnya. Misalnya dari masjid dia siapkan alokasi dana, bagus. Ataupun dari operasional juga bagus. Ada masuk waktu? Hah? Belum? Masih ada ya? Oke. Nah, beberapa ketentuan berkurban itu tak mesti jantan Pak ya. Boleh jantan, boleh betina. Tapi yang lazim di kita jantan selama memenuhi syarat.
Satu orang kepala keluarga ya cukup berkurban dengan seekor hewan kurban satu, tapi boleh menyebutkan dalam niatnya untuk satu keluarga, boleh ya. Disunahkan bagi yang nak berkurban sejak tanggal 1 kemarin sampai berkurban tak potong kuku, tak potong rambut. Pak Ustaz, kami dah potong, tak jadi masalah karena sunnah saja ya. Wanita boleh berkurban dan boleh menyembelih kalau dia mampu. Terakhir Bapak Ibu, ini di saat pandemi sekarang ini bagaimana? Selagi pemerintah membolehkan silahkan buat, kecuali yang daerah-daerah yang parah ya, yang tak boleh ada. Kalau kita kan insya Allah tak boleh di Batam ini, apalagi Pak dari Pemko sudah ada surat edarannya boleh dilaksanakan sholat Idul Adha secara otomatis, boleh juga kita berkurban, adakan berkurban, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ada anjuran fatwa diganti? Tidak, selagi berkurban dibolehkan oleh pemerintah setempat maka tak tergantikan dengan yang lain-lain. Ada juga tuh, ada kita dengar juga edaran-edaran adalah yang senilai dengan hewan kurban nanti sedekahkan. Selagi di sebuah tempat boleh dilaksanakan oleh pemerintah kepada warganya untuk penyembelihan hewan kurban, maka tetap hewan kurban menjadi ya pilihan utama kita. Kenapa? Karena ini ibadah, tak tergantikan dengan yang lain-lain. Bolehkah dikalengkan? Boleh. Ini yang sebagian lembaga-lembaga yang ada di kita ini, hewan kurban itu dikalengkan. Boleh. Apa dasarnya? Rasulullah dan sahabat di tanggal 11, 12, 13 daging kurban yang ada kan tak tahan kalau dikeringkan, makanya harinya hari tasrik, harinya panas maka dijemur. Jadi pengawetan ketika itu dengan dijemur. Sekarang kan dengan teknologi dan sains yang ada bukan lagi sekedar dijemur tapi dikaleng. Bapak Ibu, pembagian hewan kurban bukan seperti zakat. Zakat itu ada waktunya. Zakat fitrah gitu ya. Kalau terlambat tak sah. Kalau hewan kurban tidak, bebas dikasih kapanpun. Nah, makanya istilah pengalengan bagus malah. Karena kalau sudah dikalengkan bisa dikasih dan diberi kepada yang membutuhkan, bahkan tidak hanya di tempat kita, mungkin di tempat-tempat yang sangat membutuhkan karena ada bencana, lebih bagus lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, itu barangkali ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada maghrib kali ini. Selesai lah ya, pas masuk waktu sholat isya. Ini pun dah dingin pula ini ya. Ini saya makan dulu lah. Nanti kita sambung lagi Pak, insyaallah. Ya, barangkali ini penyampaian materi, insyaallah habis kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.